Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Semangat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan mempelajari tentang masih di tema 7, tema kepemimpinan untuk kelas 6. Dan sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak hebat, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Bapak mulai pelajaran pada pagi hari ini, akan Bapak hilangkan terlebih dahulu gambar Bapak agar tidak menghalangi tulisan ataupun keterangan-keterangan yang ada pada video ini. Baik, anak-anak yang hebat, hari ini kita akan mempelajari di tema 7 tentang kepemimpinan untuk kelas 6. Nah, pada materi tema 7 kali ini kita akan mempelajari muatan pelajaran SPDP ya, muatan pelajaran SPDP yaitu tentang kompetensi dasar 3.4. Muatan pelajaran kompetensi dasar 3.4 tentang memahami patung. Patung ini sebetulnya sudah anak-anak pelajari pada tema ke-6 ya, pada tema ke-6. Namun kita bahas lebih lanjut untuk memperdalam lagi dan agar anak-anak bisa menguasai sehingga bisa mengerjakan soal-soal ulangan ataupun penilaian tengah semester yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Baik, anak-anak yang hebat, kita mulai dari pengertian seni patung ya. Seni patung ini adalah karya 3 dimensi, yaitu karya atau produk yang memiliki ruang atau memiliki volume sehingga dapat dilihat dari segala arah ya. Jadi ada karya 2 dimensi, ada 3 dimensi. Yang 2 dimensi contohnya lukisan. Lukisan ini 2 dimensi karena hanya ada 2 sisi, panjang kali lebar saja. Tapi karena ini 3 dimensi, maka dia punya volume, yaitu punya panjang, punya lebar, dan punya tinggi ya. Maka ada 3, panjang, lebar, tinggi. Maka jadi namanya 3 dimensi. Itu. Kemudian orang yang pekerjaannya membuat patung ini disebut sebagai pematung. Nah, corak dalam patung dari tiap daerah di Indonesia ini berbeda-beda. Corak patung muncul karena pengaruh budaya yang ada pada masyarakat. Ada corak patung yang meniru bentuk alami seperti manusia, hewan, atau tumbuhan. Ini disebut sebagai patung figuratif ya. Patung figuratif yang menyerupai dengan orang. Kemudian bahan, teknik, dan pembuatan patung. Bahan dalam pembuatan patung ini ada 2 jenisnya. Yang pertama berbahan alam atau bahan alami, dan yang kedua berbahan buatan. Contoh dari yang berbahan alam ini adalah ada tanah liat, ada kayu, ada batu ya. Tanah liat atau lempung ini biasanya bisa digunakan untuk membuat vas, bisa membuat karya-karya yang lain ya. Kayu bisa dipahat ya, batu juga bisa dipahat. Kemudian contoh bahan buatan yaitu ada plastisin dan clay. Plastisin atau malam ini yang warnanya ada banyak. Kemudian clay ini bahan dari bahan tepung ya. Dari bahan tepung dibuat seperti adonan roti, kemudian bisa dikasih pewarna, kemudian bisa dibentuk menjadi bentuk patung. Ini adalah bahan dalam pembuatan patung. Kemudian jenis-jenis patung berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, patung dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ada patung religi. Patung religi ini adalah patung yang digunakan untuk sarana beribadah. Ya, misalnya
ada patung yang digunakan sebagai sarana ibadah, misalnya ada patung Dewa Siwa atau Dewa Wisnu, atau mungkin ada patung Buddha. Ini hanyalah sebagai sarana untuk beribadah dari agama tertentu. Ini adalah fungsi dari patung religi. Kemudian ada patung monumen. Patung monumen ini berfungsi untuk mengingatkan atau sebagai tanda sebuah peristiwa atau sejarah yang pernah terjadi pada daerah tersebut, maka disebut patung monumen, ya. Contohnya seperti Monumen Ambarawa, ya, patung yang ada di sana digunakan sebagai pengingat karena dulu pernah ada kejadian di sana. Kemudian arsitektur. Arsitektur ini berkaitan dengan bangunan, ya. Bangunan yang sangat bagus, misalnya bangunan yang rumah mewah atau tempat-tempat yang sekarang ada sebagai instagramable-nya bagus, untuk foto-fotografinya bagus. Nah, ini termasuk dalam arsitektur. Misalnya ada gereja ayam. Gereja ayam itu arsitekturnya juga dapat, monumennya juga dapat. Kemudian ada patung dekorasi. Ada patung dekorasi. Dekorasi ini fungsinya untuk memperindah sebuah tempat atau sebuah ruangan. Patung seni ini tidak membentuk figuratif, biasanya bentuknya abstrak, itu bentuknya abstrak, ini disebut patung seni. Kemudian ada patung kerajinan, mirip dengan patung seni, tetapi dia memiliki nilai kerajinan. Kemudian teknik pembuatan patung ini ada sebetulnya lebih dari 3. Nah, nanti Bapak akan sebutkan 5 saja. Ini yang ketiga adalah teknik butsir, merupakan teknik dengan cara memijat-mijat bahan, mengurangi bahan dan menambah bahan sampai membentuk bentuk yang diinginkan. Biasanya karena ini memijat, maka menggunakan bahan-bahan yang lunak seperti tanah liat, clay ataupun plastisin. Ini tekniknya teknik butsir. Kemudian teknik pahat merupakan pembuatan patung dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit, ya. Misalnya kayu dipahat satu persatu sehingga membentuk sebuah lukisan, ukiran, ya. Ini namanya teknik pahat atau carving, ya. Kemudian ada teknik cetak, ya. Teknik cetak ini merupakan pembuatan patung dengan cara membuat cetakan, menuangkan bahan ke dalam cetakan, kemudian membuka cetakan. Jadi ada sebuah tempatnya, kemudian dikasih bahan, misalnya menggunakan lilin dipanaskan, dimasukkan dalam cetakan, kemudian jadilah. Atau bisa jadi misalnya jelly, ya, jelly sudah dimasak, kemudian dimasukkan dalam cetakan, begitu sudah dingin, jadilah bentuknya seperti yang dicetak. Nah, ini adalah teknik cetak. Kemudian ada tambahannya 2 lagi, teknik modeling. Modeling ini proses menambah material. Misalnya dalam membuat patung dikasih menggunakan tanah liat, ditambahkan, ya, agar sudah dibuat bagian kepalanya, ditambahkan bagian badannya, ditempelkan lagi, kemudian diratakan. Ini teknik modeling. Kemudian teknik merakit, membuat patung dari komposisi dari bermacam-macam material seperti kertas, kayu, dan lainnya. Nah, teknik ini merakit, ini misalnya menggunakan papercraft, ya. Anak-anak membuat papercraft bentuk robot, misalnya disambungkan antara bahan material yang sudah dibuat, lengannya dengan badannya, dengan kepalanya. Atau anak-anak bisa membuat kreatif patung dengan teknik merakit dari bahan-bahan yang sudah tidak terpakai.
Misalnya dari kaleng disatukan dengan kardus, disatukan lagi dengan bungkus makanan lain, kotak-kotak makanan. Ini namanya teknik merakit. Baik, nah kalau anak-anak melihat dari gambar tersebut, maka gambar tersebut bahannya apa kira-kira? Ya, betul. Itu adalah menggunakan bahan tanah liat ya, atau lempung. Bahannya tanah liat. Kemudian menurut anak-anak teknik yang digunakan apa? Iya, teknik yang digunakan adalah teknik butsir karena harus memijat dan menekan pada bagian-bagian bahan patung tersebut. Nah, setelah patungnya sudah bisa dilaksanakan atau sudah bisa tercipta, maka biasanya para pematung tersebut membuat sebuah pameran karya seni patung. Pameran karya seni tujuannya memperkenalkan kepada banyak orang tentang karya seni patung. Dalam membuat pameran, diperlukan rencana yang matang agar pameran dapat berjalan dengan lancar. Kita perlu mengumpulkan karya-karya patung yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya, menentukan ruangan, dan menyusun karya seni agar tampak seperti pameran. Mengelompokkan karya seni patung sesuai dengan bahan-bahan yang digunakan. Misalnya yang tanah liat sendiri, yang menggunakan kayu sendiri, yang menggunakan sabun sendiri. Nah, ini adalah menggunakan karya persiapan dalam membuat pameran patung. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Terima kasih karena anak-anak telah menyimak video ini. Dan tidak lupa untuk tugas hari ini anak-anak adalah membuat patung sederhana dengan bahan-bahan yang tersedia di dalam rumah atau yang ada di dalam rumah. Contohnya anak-anak bisa membuat dengan menggunakan tanah liat, bisa menggunakan plastisin atau malam, atau bisa juga menggunakan clay adonan tepung ya. Nah, setelah nanti anak-anak membuat patungnya, membuat patung figuratif, misalnya membuat patung hewan, membuat patung tumbuhan ya, ataupun membuat patung diri sendiri. Nah, seperti itu. Nanti setelah itu karya anak tersebut difoto ya, difoto dan sedang dibawakan oleh anak yang sedang mengenakan seragam sekolah. Itu saja, tetap semangat belajar meskipun belajarnya dari rumah dan tetap patuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas apapun, menggunakan sabun di air mengalir dan tetap jaga jarak dengan orang lain dan jaga kesehatan kita semua, jaga juga kehangatan keluarga kita. Terima kasih, itu saja dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.